bisa cari tempat untuk magang. Kalian terserah bebas mau di mana untuk jurusan pariwisata ya. Kalau untuk perhotelan lain lagi. Halo teman-teman semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin mata pelajaran atau matkul apa aja sih yang dipelajarin di jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau yang bisa disingkat UPW. Jadi aku ambil data berdasarkan kampus di mana aku belajar saat ini. Aku bakal taruh datanya di sebelah sini, jadi aku akan geser dikit. Nah, jadi di sebelah sini itu udah ada datanya, yaitu program studi D4 pariwisata. Jadi, masa studinya itu 8 semester atau sama aja 4 tahun. Dan di kampus aku itu akreditasinya udah A. Dan bisa dilihat beban studinya itu 144 SKS. Dan nanti gelarnya setelah kita lulus atau graduate itu STR Par, Sarjana Terapan Pariwisata. Nah, di kampus aku juga ada training atau praktik kerja lapangan. Nah, minimal itu 2 semester. Jadi, kita tuh jadi selama 4 tahun itu, 1 tahunnya itu di luar kelas. Jadi, diambil 6 bulan untuk masa training. Di semester 4, untuk D4 itu di semester 4 dan semester 7. Lanjut, metodenya di kampus itu belajarnya ada yang online atau enggak on workplace. Lanjut, sekarang kita masuk ke semester 1. Jadi di semester 1 itu ada 7 mata kuliah. Jadi yang pertama itu ada bahasa Inggris dasar. Nah, di video aku kemarin kan ada yang nanya ya, harus bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah, jawabannya itu nggak harus, tapi paling tidak kalian tuh ngerti gitu. Kita nggak harus fluent sih, tapi paling nggak ngerti, karena kan itu juga kebutuhan ya. Dan kalau yang belum bisa pun, nanti tuh di semester 1 ini kita belajar bahasa Inggris dasar. Jadi tenang aja untuk yang merasa belum bisa atau belum fasih, kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Lalu untuk matkul yang kedua itu ada perencanaan event. Jadi perencanaan event ini seru banget karena waktu itu aku ngerancang sebuah perjalanan gitu sih, kayak event jalan-jalan gitu, dan itu dibagi 4 kelompok. Jadi ada yang, kalau dari kelompok aku itu kita ke Pulau Seribu. Jadi kita open trip nih ke Pulau Seribu. Lalu kelompok kedua itu ada open trip ke Loji, jadi kemah di Loji Bogor. Lalu yang ketiga itu ada kunjungan ke suku Baduy Dalam di Banten. Terus yang keempat itu dia adain makanan kuliner gitu, wisata kuliner. Nah, di perencanaan event ini kita beneran ngerancang dari buat proposal, terus cari sponsor, habis itu bikin rundown, terus tentuin harga, cari peserta dan lain-lain. Kita belajar di situ. Lalu yang ketiga itu ada perencanaan operasi perjalanan wisata atau disingkat sebagai POPW. Nah, di POPW ini kita mengadakan perjalanan dari Jawa, dari daerah Jawa ke Bali, overland, jadi melalui jalur darat gitu. Kita kunjungan ke daerah Jogja dulu, terus kita mampir ke Gunung Api Ngelanggeran, habis itu kita ke Banyuwangi di Jawa Timur, habis itu kita ke Bali. Nah, lalu yang keempat itu ada memandu. Nah, jadi pelajaran memandu ini cocok banget untuk kalian yang pengen terjun ke dunia tour leader gitu ya. Karena di sini kita diajarin gimana cara jadi pemandu tuh yang nggak membosankan, dimana nanti saat kita lagi terangin suatu materi tuh anak-anak yang ikut atau peserta yang lagi ikut sama trip kita tuh nggak ngantuk, tetap perhatiin kita gitu. Dan juga aku sih waktu itu inget banget belajar passing side gitu, jadi harus hafal gedung-gedung, misalnya ya dari Blok M ke Kota Tua kayak gitu. Jadi harus tahu nih kanan kirinya ada apa, misalnya kayak GBK, misalnya FX nih, misalnya gini, misalnya Kemendikbud, habis Kemendikbud tuh ada
FX gitu ya, terus FX GBK, terus apalagi. Nah gitu, kita harus hafal. Lanjut, ada yang kelima yaitu tarif dan dokumen pasasi dasar. Nah, tarif dan dokumen pasasi dasar ini agak sulit karena kita harus hafal nama bandara internasional, tapi itu pakai kode IATA ya, bukan nama lengkapnya kayak Soekarno Hatta. Kita tuh harus tahu kodenya kayak CGK, DPS. Yang keenam itu ada tata operasi darat dasar, di mana kita belajar seputar dunia penerbangan, terutama sih fokusnya ke pesawatnya gitu. Tapi di dasarnya gitu. Misalnya ya, contohnya kita belajar tempat-tempat parkir, terus tempat lepas landas kayak gitu tuh kita belajar. Lalu yang ketujuh itu kita ada pelajaran pengembangan karakter 1 atau soft skill, jadi termasuk leadership, attitude dan lain-lain. Itu kita belajar di matkul pengembangan karakter 1 ini. Lanjut ke semester 2. Jadi di semester 2 ini emang lebih padat karena ada 9 matkul. Aku langsung bahas ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa lihat di sebelah kiri ini, bahasa Inggris untuk hospitality. Jadi bahasa Inggris di semester 2 ini udah lebih mengarah ke dunia pariwisata. Contohnya ya, aku waktu itu ngejelasin tentang destinasi wisata dengan bahasa Inggris. Waktu itu aku ambil negara Jerman, aku ambil Berlin. Jadi kita harus menjelaskan sekitar 5 tempat pariwisata yang ada di Berlin itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua itu ada manajemen event. Jadi manajemen event kali ini itu merupakan lanjutan dari semester 1. Nah, saat semester 1 kan aku eventnya itu jalan-jalan kan ke Pulau Seribu yang tadi aku udah ceritain. Nah, untuk yang semester 2 ini manajemen eventnya itu kita mengadakan event untuk acara ulang tahun kampus. Nah, lalu yang ketiga ada geografi pariwisata Indonesia. Nah, jadi geografi pariwisata Indonesia ini membahas tentang tempat-tempat daerah wisata yang ada di Indonesia dan juga makanan khas daerahnya tuh apa aja gitu. Nah, lalu yang keempat, mungkin ini agak aneh kali ya didengarnya. Jadi kita juga belajar pabean, imigrasi, dan karantina. Balik lagi ini tuh bersangkutan dengan bandara. Nah, jadi di mata kuliah penanganan kargo ini kita belajar ketentuan-ketentuan barang yang akan kita kirim melalui jalur udara gitu. Jadi ada ketentuannya. Contoh ya, kalian kirim barang tuh yang fragile atau yang perishable. Maksudnya tuh barang fragile itu yang gampang pecah. Yang perishable sendiri itu merupakan barang yang mudah busuk gitu. Jadi ada ketentuan pengirimannya. Termasuk kalian yang mengirim binatang, itu ada ketentuannya. Kirim mayat, ada ketentuannya. Lalu yang keenam itu ada pengantar hospitality dan pariwisata. Nah, menurut aku matkul ini seru banget. Matkul ini kalian akan dikenalkan dengan dunia pariwisata dari basicnya banget. Kayak faktor pendukungnya, terjadi perjalanan dan segala macamnya, bagaimana seseorang tuh bisa disebut sebagai wisatawan dan sebagainya. Lalu yang ketujuh itu ada perencanaan operasi perjalanan wisata lanjutan. Nah, ini POPW lanjutan dari semester 1. Kalau tadi semester 1 itu jalannya dari Jawa, Bali. Nah, kalau kali ini kita ada program, kalau di kampus aku namanya Tamasya, Thailand, Malaysia, Singapura. Lanjut yang ke-8 itu ada tarif dan dokumen pasasi lanjutan. Jadi mata kuliah ini masih sama agak ribetnya karena kita harus belajar dokumen-dokumen penerbangan. Dan dokumen penerbangan tuh cukup banyak. Tuh yang ke-9 itu ada pengembangan karakter 2 atau soft skill. Ya udah sih, itu aja yang dipelajarin di semester 2. Lanjut kita ke semester 3. Semester 3 ini sama padatnya, yaitu ada 9 matkul. Jadi yang pertama itu ada bahasa Jepang dasar. Nah, ini tenang aja, sama kayak yang belum bisa bahasa Inggris, kita juga semua belum bisa bahasa Jepang. Tapi karena ada matkul bahasa Jepang dasar ini, kita dikenalin bahasa Jepang yang masih dasar banget. Lalu yang kedua itu ada bahasa Prancis dasar. Jadi di bahasa Prancis dasar ini kita belajar bahasa Prancis masih basicnya banget. Dan ini seru banget, nggak kalah seru sama bahasa Jepang. Nah, lanjut yang ketiga itu ada kreativitas atraksi wisata. Jadi di matkul ini kita itu harus mencari atraksi apa atau kreativitas apa lagi yang bisa dikembangin di suatu destinasi.
Nah, lalu yang keempat itu ada reservasi penerbangan. Ini matkul yang cukup sulit. Kenapa? Karena kita tuh belajar dengan sistem. Lalu yang kelima itu ada akuntansi dasar untuk hospitality dan pariwisata. Di sini akuntansinya itu masih basic banget. Jadi tenang aja, aku juga dari IPA. Aku belum pernah dapet mata kuliah atau pelajaran tentang akuntansi gitu ya. Nah, udah gitu kalian yang dari IPS pasti gampang gitu loh untuk lanjutnya lagi karena kalian udah punya basicnya gitu. Jadi sebenarnya anak pariwisata ini lebih cocoknya ke IPS sih. Tapi mau kalian nih, aku kasih tahu, mau kalian dari pemasaran, mau kalian tadinya animasi, kayak mau kalian tadinya IPA atau bahasa, itu ke pariwisata tuh nyambung aja selama kalian emang mau, emang niat. Yang keenam itu ada manajemen tata operasi darat. Nah, ini kita masih belajar tentang TOD yang di materi sebelumnya. Ini masih seputar dunia penerbangan, lagi-lagi emang cukup banyak. Nah, lalu yang ketujuh kita belajar psikologi pelayanan. Nah, lalu yang kedelapan itu pendidikan agama. Jadi sesuai dengan agama yang kalian anut. Nah, untuk semester 3 segitu aja matkulnya. Lanjut untuk semester 4 itu praktek kerja lapangan dasar yang aku bilang PKL. Ini PKL pertama, di mana PKL ini berlangsung selama 6 bulan. Jadi kalian bisa cari tempat untuk magang, kalian terserah bebas mau di mana. Untuk jurusan pariwisata ya, kalau untuk perhotelan lain lagi. Oke teman-teman, segitu aja yang aku bahas di video kali ini. Insya Allah aku bakal buat lagi untuk semester 5 sampai 8 sampai aku lulus nanti. Matkulnya tuh apa aja aku bakal lanjutin di video yang lainnya, karena nggak cukup ini aja udah panjang banget videonya. Karena ini beneran bahas semua pelajaran tentang pariwisata. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tonton video aku yang lainnya. Dadah!